Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa nusalli wa nusallim ala habibina wa qudwatina nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman yanfa'una. Allahumma aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Jamaah kaum muslimin wal muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan malam yang berbahagia ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan karunia kenikmatan yang begitu banyak. Di antaranya adalah nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Kemudian lebih dari itu yaitu nikmat yang lebih besar, nikmat yang lebih agung, yaitu nikmatul hidayah, nikmatul taufiq, nikmatul Islam, nikmatul iman, dan nikmatul istiqamah. Nikmat istiqamah, kita masih diberi istiqomah untuk tetap menjalankan sholat tarawih. Ini sudah malam keberapa, Pak? 15 atau 16? 17? 15 nih. Masya Allah, sudah pertengahan bulan Ramadan. Ini sudah adatnya kalau di Indonesia ini, kalau sudah mau mendekati akhir-akhir bulan Ramadan, maka soft sholat tarawihnya ada kemajuan. Gimana Pak? Nah, ini kelihatan nih. Dulu pas awal-awal kan dulu full, itu yang di teras sana full dulu. Ini sudah kosong, yang belakang dua soft sudah kosong juga. Masya Allah. Sehingga Masya Allah, kita malam hari ini dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap istiqomah menjalankan sholat tarawih dengan berjamaah. Walaupun kita juga husnudzon kepada saudara-saudara kita yang lain, mungkin sholat tarawihnya di tempat yang lain. Karena di sini agak panjang ya Pak nggih. Sehingga kita dilatih sabar tenan enten mriki niku. Baik jamaah sekalian, di antara pelajaran yang kita ambil dari ibadah puasa, kalau kemarin kita bisa mengambil pelajaran bulan Ramadan itu adalah melatih diri untuk kesabaran. Maka di sini di antara pelajaran yang kita bisa ambil dari ibadah puasa adalah ikhlas. Kita di bulan Ramadan ketika melaksanakan ibadah siam puasa itu dididik untuk ikhlas. Jamaah kaum muslimin wal muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum. Yang namanya ibadah puasa itu hampir-hampir sulit untuk dihinggapi perasaan riya. Sulit Pak. Oleh karenanya Imam Ahmad mengatakan la riya'a fis shaumi, tidak ada perasaan riya bagi orang yang menjalankan ibadah puasa. Kenapa demikian? Orang yang menjalankan ibadah puasa itu nggak kelihatan dia itu puasa atau tidak. Kalaupun dia orang yang menjalankan puasa, itu ada kesempatan yang besar untuk tidak melaksanakan ibadah puasa. Sehingga yang namanya ibadah puasa kalau enggak dikerjakan karena ikhlas berarti tidak berpuasa Pak. Berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain. Seperti apa? Qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Ini sangat besar untuk dihinggapi perasaan riya, biar dipuji suaranya bagus, biar dipuji dia Masya Allah tekun dalam membaca Al-Quran. Ibadah sholat juga demikian, ibadah thalabul ilmi, kemudian jihad,
biar dikatakan orang yang pemberani, orang yang bersedekah, ini sangat besar peluangnya untuk apa? Dihinggapi perasaan riya. Orang bersedekah pengennya dipuji biar orang yang dermawan. Ini ibadah-ibadah yang lain. Adapun ibadah puasa ini adalah ibadah yang sangat sulit untuk dihinggapi perasaan riya. Sehingga dengan demikian kita dididik di bulan Ramadan ini 30 hari atau 29 hari dididik untuk ikhlas dalam setiap amal kebaikan. Sebagaimana kita berlatih di ibadah puasa ini dengan perasaan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Menjalankan ibadah, kebaikan, ketaatan hanya karena mengharap pahala dari Allah, hanya mengharap surga Allah, hanya mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala, bukan mencari duniawiyah, jabatan, bukan mencari pujian orang lain. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani Allah wa iyyakum. Memang yang namanya ikhlas itu sangat sulit, sangat berat. Untuk menjaga ibadah kita ini betul-betul ikhlas itu sangat sulit. Kenapa demikian? Kita perhatikan seorang Imam As-Sufyan As-Tsauri, beliau mengatakan ma'alajtu syai'an ashadda alayya min niyyati li'annaha tanqalibu alayya. Tidaklah aku mengobati sesuatu yang paling susah, yang paling berat daripada niatku. Li'annaha tanqalibu alayya, karena niat itu berbolak-balik di dalam hatiku. Ini Pak, yang namanya niat, Masya Allah, ikhlas itu ketika menjalankan ibadah sholat seumpama awalnya sudah ikhlas, tiba-tiba ada orang punya pangkat, punya kedudukan duniawiyah, nah kita apa? Ada perasaan sudah goyah ikhlasnya, diperbaiki sholatnya, gerakannya dibaguskan. Ini dibaguskan bukan karena apa? Bukan karena lillah, tapi karena melihat ada orang lain yang dia punya jabatan, punya pangkat di samping kita ketika kita sedang sholat. Dan bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau sangat mengkhawatirkan para sahabat tentang yang namanya lawan dari ikhlas ini, yaitu diantaranya adalah riya, Pak. Yang namanya riya itu beramal tapi hanya untuk diperlihatkan oleh orang lain, mencari pujian. Suatu ketika para sahabat itu duduk bareng ngobrol, mereka membicarakan tentang fitnahnya Dajjal. Tiba-tiba Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lewat di samping mereka, dengar. Lalu beliau bersabda, ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minal masihid dajjal. Wahai para sahabat, mau enggak kalian saya beritahu yang fitnahnya lebih aku khawatirkan daripada fitnahnya Dajjal? Qalu bala. Para sahabat mengatakan, tentu wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau menjawab, asyirkul khafiyyu, yaitu syirik yang sangat samar. Yang beliau maksud syirik samar di sini adalah termasuknya riya, Pak. Beramal hanya mencari pujian orang lain, hanya mencari duniawiyah. Beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh seperti apa syirik khafi ini.
syirik yang sangat samar ini, beliau memberikan contoh, yaqumur rajulu yusalli fayuzayyinu salatahu lima yara min nadhari rajulin. Beliau memberikan contoh termasuk syirik khafi ini adalah ada orang mengerjakan solat fayuzayyinu solatahu, kemudian dia membaguskan solatnya. Masya Allah, sedekapnya dibaguskan, gerakannya dibaguskan. Tapi apa? Dia membaguskan solatnya ini lima yara min nadhari rajulin, karena ada orang yang melihatnya. Karena ada orang yang melihatnya. Ini dinamakan oleh Rasulullah asyirkul khafiyyu, syirik yang sangat samar sekali, yang disebut dengan riya. Ternyata seperti ini beliau lebih khawatirkan daripada fitnahnya Al-Masihid Dajjal. Kenapa, Pak? Karena yang namanya fitnah Al-Masih Dajjal itu belum tentu kita jumpai. Dan fitnahnya Al-Masih Dajjal itu bisa ditangkal dengan keimanan. Adapun yang namanya riya ini adalah apa? Setiap saat, setiap waktu itu akan apa? Menggoda perasaan, akan menghinggapi amalan-amalan orang yang memiliki amalan-amalan lebih. Yaitu apa? Akan menghinggapi orang-orang yang mereka itu memang memiliki kelebihan, memiliki kelebihan dalam amal, memiliki kelebihan dalam harta yang dia keluarkan untuk kebaikan. Demikian, Pak. Sehingga kita hendaknya terus menjaga perasaan ikhlas ini. Setiap kita berbuat amal ibadah, muncul perasaan riya, langsung kita apa? Kita hilangkan perasaan riya ini. Kita kembali ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika setiap muncul perasaan riya, terus kita perangi sehingga itu tidak akan merusak pahala ibadah kita. Karena kalau ibadah itu karena riya, maka itu adalah ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena yang namanya riya itu akan membatalkan pahala. Dan ikhlas itu adalah syarat dari diterimanya ibadah. Ini jamaah sekalian, dan saya tutup dengan perkataan Abdullah bin Mubarak. Beliau mengatakan, rubba amalin saghirin tukabbiruhu an-niyah wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu an-niyah. Begitu banyaknya amalan yang begitu kecil, remeh, tapi menjadi besar karena niat yang ikhlas. Dan begitu banyaknya amalan yang besar dipandang oleh orang lain itu besar, istimewa, tapi itu menjadi kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena niatnya rusak. Ini jamaah yang sampaikan di kultum malam hari ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat kepada saya pribadi khususnya dan jamaah sekalian. Saya akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.